Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Oke, bertemu lagi dengan saya Bapak Thala Septa Alidin Yahya di mata pelajaran Administrasi Umum. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar sistem kartu kendali. Nah, sebelum pertemuan kali ini, kemarin kalian sudah mempelajari prosedur penanganan surat masuk dan keluar untuk sistem buku agenda. Nah, untuk kali ini kita akan belajar pada sistem kartu kendali. Kita langsung saja ya ke materinya. Nah, jadi sistem kartu kendali ini merupakan lembar isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat yang sifatnya penting, sehingga bila surat diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali. Nah, jadi kartu kendali ini nanti adalah pengganti dari buku agenda. Nah, kartu kendali ini nanti ada 3 rangkap ya. Ada yang warna putih, warna kuning, dan yang warna pink ya. Jadi ada 3 rangkap. Nah, semisal kalau kalian nulis di warna putih, nanti secara otomatis akan tertindas di warna yang kuning dan warna yang pink. Jadi kertas ini seperti ada kertas karbonnya ya. Jadi masing-masing warna ini memiliki kegunaan sendiri-sendiri ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, fungsi dari kartu kendali ini yang pertama adalah alat pengendali surat masuk dan surat keluar, yang kedua alat pelacak surat, dan yang ketiga arsip pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses, kemudian keempat sebagai pengganti buku agenda dan buku ekspedisi. Nah, keuntungannya yang pertama lebih efisien dibanding buku agenda, kemudian dapat membedakan sifat surat, penting, biasa, maupun rahasia. Kemudian yang ketiga menghilangkan pencatatan berulang, yang keempat mudah melacak lokasi surat yang diproses, kemudian memudahkan penyusunan arsip, dan yang terakhir memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip. Nah, itu tadi ya fungsi dan keuntungan ketika kita menggunakan sistem kartu kendali ya. Nah, jadi sebelum Bapak menjelaskan ciri-ciri surat penting, biasa, dan rahasia. Nah, jadi nanti ketika ada surat masuk dan ternyata surat tersebut surat biasa, itu nanti akan diberikan lembar pengantar surat biasa ya. Begitu juga yang surat rahasia. Nanti juga akan diberikan langsung dengan lampiran lembar pengantar surat rahasia ya. Jadi tidak perlu menggunakan kartu kendali. Yang menggunakan kartu kendali itu adalah surat penting saja ya. Nah, ciri-cirinya surat penting itu yang pertama, jika surat tersebut hilang atau terlambat akan mengakibatkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan, sebab tidak dapat diganti dengan surat tembusan atau surat lainnya. Nah, ciri yang kedua adalah surat tersebut mempunyai proses lanjutan yang segera dan harus dilaksanakan. Dan yang ketiga, informasi yang terkandung dalam surat tersebut tidak terdapat dalam surat lain, sehingga kalau informasi tidak diketahui oleh pimpinan atau unit pengolah tersebut akan menimbulkan kesulitan. Nah, itu ya ciri-ciri dari surat penting. Kalian ketika di mapel korespondensi pasti sudah memahami ya ciri-ciri surat penting, kemudian biasa, dan juga rahasia ya. Kemudian ciri-ciri surat biasa. Nah, yang pertama, surat tersebut jika hilang atau terlambat tidak akan menimbulkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, surat tersebut tidak akan diproses selanjutnya. Yang ketiga, informasi yang terkandung dalam surat tersebut terdapat pula dalam surat lain ya. Ini yang untuk surat biasa. Dan yang berikutnya untuk surat rahasia. Nah, surat rahasia biasanya bersampul lebih dari satu sampul surat ya. Kemudian yang kedua ada pada sampul surat terdapat kode RHS atau SRHS. Nah, itu tadi ya ciri-ciri surat penting, biasa, dan rahasia. Jadi untuk kartu kendali ini nanti diperuntukkan untuk surat penting ya. Untuk surat biasa itu nanti langsung diberikan lembar pengantar surat biasa, dan surat rahasia juga diberikan lampiran berupa lembar pengantar surat rahasia. Nah, untuk yang surat penting nanti akan dilampiri dengan kartu kendali. Nah, kemudian lagi ada lembar disposisi. Apa sih lembar disposisi ini?
Nah, lembar disposisi ini merupakan lembar tindak lanjut, ya, lembar tindak lanjut dari surat yang masuk ke suatu perusahaan. Nah, ini bentuknya seperti ini, lembar disposisi. Semisal ada surat masuk, nah nanti pimpinan akan menindaklanjuti apakah surat tersebut nanti akan diproses, kemudian atau hanya dibiarkan saja, tidak diproses, ya, atau nanti dikoordinasikan atau dikonfirmasikan lebih lanjut dan lain sebagainya, ya. Itu, ya, fungsi dari lembar disposisi. Nah, oke, ini bagian-bagian dalam penanganan sistem kartu kendali, ya. Jadi ada 7 bagian, ya, dalam penanganan surat sistem kartu kendali. Yang pertama ada penerima surat, kemudian pencatat surat, pengarah, pelaksana, arsiparis, pimpinan, dan pengolah, ya. Jadi ada 7 bagian. Nah, tetapi ada pula di suatu organisasi atau perusahaan itu ada yang digabung, ya. Contohnya misalkan penerima surat dan pencatat surat ini digabung jadi satu, ini juga boleh. Jadi ini fleksibel, ya. Yang penting surat tersebut dapat mengalir sesuai dengan aturan yang sudah berlaku pada sebuah organisasi tersebut. Nanti di masing-masing bagian ini memiliki tugas masing-masing, ya. Jadi harus kalian pahami, karena alur dari penanganan surat sistem kartu kendali ini lebih panjang daripada sistem buku agenda, ya. Oke, kita langsung saja ke prosedurnya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik, ya. Jika nanti ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar, ya. Nanti di sela-sela saya menjelaskan, nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan, kemudian silakan kalian jawab di kolom komentar, ya. Oke, langsung saja. Nah, ini prosedur penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Jadi kita membahas dulu yang sistem yang surat masuk terlebih dahulu, ya. Kita pelan-pelan saja, tidak usah cepat-cepat, ya, biar kalian bisa memahami, ya, alurnya seperti apa. Nah, untuk nanti cara mengisi kartu kendalinya itu nanti di pertemuan yang akan datang, ya. Kita memahami dulu prosedurnya, ya. Oke, mohon dipahami, ya. Disimak baik-baik, ya. Nah, oke. Ini kurir, ada kurir, ya, membawa surat. Nah, ya kan? Namanya kita perusahaan mengirimkan sebuah dokumen itu kan biasanya lewat kurir, ya. Jadi kurir nanti membawa surat, kemudian surat tersebut akan diterima oleh penerima surat. Nah, jadi surat yang masuk diterima oleh penerima surat. Nah, nanti di sini penerima surat akan mensortir surat tersebut. Nah, dicek apakah surat tersebut ini tergolong surat biasa, surat penting, atau surat rahasia, ya. Jika nanti ini termasuk surat biasa, nanti akan diberitahukan kepada pencatat surat dan dimintakan lembar pengantar surat biasa, ya. Jika surat tersebut surat rahasia, nanti juga akan dilampiri dengan lembar pengantar surat rahasia. Nah, namun jika nanti ini ternyata surat penting, nanti surat tersebut diberikan kepada pencatat surat, ya. Jadi surat tersebut nanti akan diberikan kepada pencatat surat. Nah, ini contoh suratnya, ya. Nah, setelah surat tersebut diterima oleh pencatat surat, kemudian pencatat surat ini melampirkan kartu kendali, ya, yang berisikan 3 rangkap, ya. Warna putih, kuning, dan warna merah, ya. Nah, kemudian kartu kendali ini diisi, ya, sama pencatat surat, ya. Nah, setelah diisi kartu kendalinya, kemudian diklip dengan suratnya tersebut, ya. Lanjut, langkah berikutnya, ini masih di pencatat surat, ya. Jadi surat beserta kartu kendali masih di pencatat surat. Nah, langkah berikutnya, nah, kartu kendali warna putih ini diberikan kepada arsiparis, ya, untuk disimpan terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian berikutnya surat beserta kartu kendali yang warna kuning dan merah diberikan kepada pengarah. Nah,
Jadi saya ulangi, kartu kendali warna putih tadi diberikan kepada arsiparis, kemudian surat beserta kartu kendali warna kuning dan warna pink diberikan kepada pengarah. Ya, sampai sini sudah paham? Dipahami terlebih dahulu ya. Nah, diingat-ingat. Nah, setelah kartu kendali warna pink dan kuning beserta surat diterima oleh pengarah, kemudian pengarah memberikan paraf ya di kartu kendali warna pink. Nah, ini contohnya, parafnya seperti ini. Ya, di sini ya. Setelah diberikan paraf, kemudian yang warna kuning, kartu kendali warna kuning ini disimpan oleh pengarah ya di laci kartu kendali. Nah, ini untuk pengendali ya. Pengendali dari surat-surat yang masuk nanti. Nah, setelah itu surat beserta kartu kendali warna pink ini diberikan kepada pengolah ya. Saya ulangi, yang warna kuning disimpan oleh pengarah, kemudian surat beserta kartu kendali warna pink itu diberikan kepada pengolah ya. Kemudian nanti pengolah akan memberikan paraf. Nah, itu sudah contohnya, ada contoh parafnya ya di situ. Nah, setelah itu pengolah, masih di pengolah ya ini ya. Kemudian pengolah masih di surat beserta kartu kendali warna merah ini ditambahkan 2 lembar disposisi ya. Ditambahkan 2 lembar disposisi yang nantinya lembar disposisi ini akan diisi oleh pimpinan ya. Nah, jadi surat kemudian kartu kendali warna pink beserta 2 lembar disposisi ini silakan diklip jadikan satu, kemudian kita berikan kepada pimpinan. Nah, nanti pimpinan ini akan menindaklanjuti ya, akan mengisi lembar disposisi ya. Apakah nanti surat tersebut akan dibalas ya, atau diproses, atau hanya disimpan saja, atau ditindaklanjuti yang lainnya ya. Nah, itu tadi prosedur penanganan surat masuk sistem kartu kendali ya. Jadi jika kalian nanti masih bingung, kalian boleh komen ya di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan untuk kalian ya. Yang pertama, nanti silakan kalian jawab di kolom komentar atau di buku ya. Nanti akan saya cek. Pertanyaan pertama, ada berapa warna ya kartu kendali? Nah, kemudian kartu kendali warna putih diberikan kepada siapa dan yang warna kuning juga diberikan kepada siapa? Silakan dijawab ya. Itu tadi ya, 2 pertanyaan untuk kalian. Tolong dijawab di kolom komentar. Untuk yang penanganan surat keluar sistem kartu kendali, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kita pahami dulu yang surat masuknya terlebih dahulu ya. Jadi tidak usah cepat-cepat ya. Kita pahami yang surat masuknya dulu. Kalau sudah paham alurnya, kita nanti lanjut ke surat keluar ya. Oke, itu materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Jika kalian ingin bertanya, silakan langsung japri ke saya saja ya. Atau monggo ke kolom komentar di YouTube saya ya. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.